Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Nanda Pahlevi Setiawan, peserta Latsar CPNS Provinsi Jawa Barat, Angkatan 19, dengan NDH 16, dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Di sini saya akan menyampaikan mengenai profil instansi, tugas dan fungsi, serta perwujudan Smart ASN. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat beralamat di Jalan Soekarno-Hatta nomor 466 Batununggal, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Wilayah administrasi pemerintahan Jawa Barat memiliki 18 kabupaten, 9 kota, dan 627 kecamatan yang terdiri dari 5.311 desa dan 646 kelurahan. Visi dan misi. Visi Jabar Istimewa, Lembur Diurus Kota Ditata. Misi ada 4. Yang pertama, mewujudkan sumber daya manusia berkarakter. Yang kedua, mengembangkan ekonomi kerakyatan dan investasi berbasis kearifan lingkungan yang tidak eksploitatif. Yang ketiga, menjaga keseimbangan disparitas pembangunan utara-selatan, miskin dan kaya, serta perkotaan dan perdesaan. Yang keempat, mewujudkan birokrasi dan adaptif, berorientasi pelayanan, dan sesuai dengan prinsip good and clean governance. Untuk struktur instansi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh 1 orang kepala dinas, 1 orang sekretaris dinas yang di bawahnya ada 1 orang kepala subbagian tata usaha, dan ada 4 kepala bidang. Untuk kepala dinas dipimpin oleh Bapak Dr. Andes Muhammad Ade Afriandi MT. Untuk sekretaris dinas dipimpin oleh Bapak Iwan Suwanagiri ST.MSc. Dan untuk kepala subbagian tata usaha dipimpin oleh Ibu Indri Sri Merinda SST.MM. Untuk kepala bidang bina desa dipimpin oleh Bapak Asep Penandang Rasadi SIP. Untuk kepala bidang kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat dipimpin oleh Ibu Lisa Avianti MKM. Kepala bidang pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat dipimpin oleh Bapak Muhammad Kosim SSTP MSI. Dan yang terakhir, Kepala Bidang Pengembangan Potensi Desa dipimpin oleh Ibu Vicky Edia Martina Sufaat SS. Untuk tugas dan fungsi di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, khususnya di bidang bina desa, karena saya ditempatkan di bidang ini, yaitu mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Aspek bina desa meliputi bina administrasi keuangan dan aset desa, bina pengembangan kapasitas aparatur desa, dan evaluasi perkembangan desa dan kelurahan. Sedangkan untuk jabatan saya sendiri di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ini adalah sebagai fasilitator pemerintahan yang memiliki tugas dan fungsi, yaitu melakukan kegiatan fasilitasi, koordinasi, pengkajian, identifikasi, pengolahan, kompilasi data atau bahan informasi di bidang pemerintahan, yang dimana kompetensi teknis yang harus dikuasai adalah sebagai berikut. Yang pertama, mampu melaksanakan kegiatan fasilitasi dan koordinasi di bidang pemerintahan sesuai prosedur. Yang kedua,
mampu melakukan pengkajian dan identifikasi data atau informasi untuk mendukung tugas pemerintahan. Yang ketiga, mampu mengolah dan mengompilasi data atau informasi pemerintahan secara akurat dan terstruktur. Untuk layanan yang diberikan oleh saya sebagai fasilitator pemerintahan, yaitu harus mampu untuk bisa memfasilitasi pada bidang pemerintahan. Khususnya bagi tugas saya sendiri itu ada dua, yaitu Pilkades dan penataan desa, yang dimana Pilkades ini yaitu terfasilitasinya pengawasan tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa, dan untuk penataan desa terfasilitasinya inventarisir data penataan desa. Keterkaitan tugas jabatan dengan tujuan instansi. Tujuan mewujudkan sumber daya manusia berkarakter. Tugas yang mendukung pengawasan tahapan Pilkades, yaitu melatih integritas, kejujuran, dan disiplin. Yang kedua, inventarisir data penataan desa, yaitu membangun ketelitian, tanggung jawab, dan profesionalitas ASN. Untuk tujuan yang kedua, mengembangkan ekonomi kerakyatan dan investasi berbasis kearifan lingkungan yang tidak eksploitatif. Untuk tugas yang mendukungnya yaitu inventarisir data penataan desa, yaitu menyediakan basis data akurat untuk mendukung kebijakan ekonomi kerakyatan dan pengelolaan potensi lokal berkelanjutan. Untuk yang ketiga, tujuannya yaitu menjaga keseimbangan disparitas, pembangunan utara selatan, miskin dan kaya, serta perkotaan perdesaan. Untuk tugas yang mendukungnya, yang pertama, inventarisir data penataan desa, yaitu memastikan pemetaan pembangunan desa lebih merata. Yang kedua, pengawasan tahapan Pilkades, yaitu menjamin partisipasi masyarakat desa secara adil. Tujuan yang terakhir yaitu mewujudkan birokrasi yang adaptif, berorientasi pelayanan, dan sesuai dengan prinsip good and clean governance. Untuk tugas yang mendukungnya yaitu pengawasan tahapan Pilkades, mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan demokrasi yang bersih. Yang kedua, inventarisir data penataan desa, yaitu mendukung tata kelola pemerintahan berbasis data yang efektif. Yang terakhir ini yaitu perwujudan dari Smart ASN dalam mendukung Pilkades digital. Kebetulan pada tahun ini akan dilaksanakan Pilkades secara digital di 139 desa di Kabupaten Indramayu. Pertama, profesional dan berintegritas, yaitu menjaga netralitas serta memastikan proses Pilkades digital ini berjalan transparan dan bebas intervensi. Yang kedua, mahir teknologi, yaitu memahami sistem aplikasi Pilkades elektronik, memanfaatkan dashboard monitoring, serta mampu mendeteksi potensi gangguan digital. Yang ketiga, inovatif, mengembangkan ide solusi apabila terjadi kendala teknis, misalnya menyediakan sistem backup atau jalur komunikasi yang cepat. Yang keempat, kolaboratif, bekerja sama dengan panitia desa, dinas terkait, dan penyedia teknologi agar Pilkades digital berjalan lancar. Yang kelima, berorientasi pelayanan, memberikan pendampingan dan edukasi kepada masyarakat agar dapat menggunakan sistem digital Pilkades dengan mudah. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.